terutama teman-teman yang saat ini channel YouTube-nya tidak bisa berkembang, atau yang istilahnya itu teman-teman sering bilang stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan teman-teman yang banyak banget nih keluhannya, terutama teman-teman yang saat ini channel YouTube-nya tidak bisa berkembang, atau yang istilahnya itu teman-teman sering bilang stuck, subscribernya mentok, viewsnya juga mentok. Dan video ini juga bisa ditonton atau bisa digunakan oleh teman-teman yang sudah monet tapi susah untuk mendapatkan views. Kalau teman-teman susah untuk mendapatkan views, berarti teman-teman itu susah untuk gajian. Jadi teman-teman wajib banget nonton video ini sampai selesai agar teman-teman itu tidak gagal paham dengan materi apa yang akan aku sampaikan atau informasi apa yang akan disampaikan di video kali ini. Nah teman-teman, untuk mengembangkan sebuah channel tentunya di sini kita sangat amat membutuhkan yang namanya sistem rekomendasi YouTube. Dengan sistem rekomendasi YouTube ini teman-teman bisa sangat mudah bisa mendapatkan subscriber yang banyak, views yang banyak, atau jumlah tayang yang banyak. Jadi teman-teman itu harus mengetahui dulu bagaimana sistem rekomendasi YouTube bekerja. Nah, bagaimana sistem rekomendasi YouTube bekerja pada video kita? Sebenarnya ketika teman-teman awal mengupload video ke YouTube, itu YouTube sudah merekomendasikan video teman-teman ke penonton. Tapi kembali lagi teman-teman, ada beberapa hal yang dinilai oleh YouTube agar bisa mempertahankan atau menaikkan terus video teman-teman itu ke penonton yang lain. Ada dua hal yang dilakukan oleh YouTube untuk merekomendasikan video kita. Yang pertama, video teman-teman itu akan ditampilkan di beranda penonton. Jadi tampilan seperti ini teman-teman. Ketika penonton membuka video itu, YouTube sebenarnya sudah merekomendasikan video teman-teman di situ. Kemudian yang kedua, video teman-teman itu akan direkomendasikan di tampilan video berikutnya seperti yang di layar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya penonton setelah menonton video tersebut, video teman-teman itu akan direkomendasikan di video berikutnya, atau video teman-teman juga itu akan ditampilkan di bawah dari video-video yang ditonton oleh penonton. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang konten kreator untuk mendapatkan sistem rekomendasi YouTube ini secara terus-menerus? Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh konten kreator untuk mendapatkan sistem rekomendasi ini secara terus-menerus teman-teman. Yang pertama adalah buatlah penonton itu bisa mengklik video kalian. Yang kedua, buatlah penonton itu bisa betah dan menyimak video kalian sampai selesai. Dan yang ketiga, buatlah penonton itu puas dengan video dari teman-teman. Nah, sebelum melakukan 3 hal tadi, ada hal yang paling utama yang harus teman-teman ketahui sebelum membuat video. Apa itu teman-teman? Yaitu teman-teman harus menentukan satu tema pada channel YouTube teman-teman. Kenapa ini harus dilakukan? Karena ini memudahkan YouTube untuk mengenal channel kita itu membuat konten tentang apa teman-teman. Jadi kalau channel kita itu hanya membuat satu tema, YouTube itu mudah mengenali video kita tentang apa teman-teman. Sehingga YouTube nanti itu akan mudah mendapatkan penonton untuk video-video kita. Ingat, di YouTube itu ada 2 hal teman-teman, video yang dicari penonton dan video yang mencari penonton. Jadi video yang dicari penonton itu ketika penonton masuk ke YouTube, mereka akan mengetikkan kata kunci di kolom pencarian YouTube. Kemudian yang kedua, video yang mencari penonton. Jadi video ini akan disodorkan ke penonton-penonton oleh YouTube tentunya. Video ini akan disodorkan oleh YouTube ke penonton-penonton yang menyukai video yang sejenis dengan video teman-teman. Oleh karena itu penting sekali bagi teman-teman untuk menentukan satu topik pada channel YouTube teman-teman, agar memudahkan YouTube untuk mencarikan penonton untuk channel YouTube teman-teman. Oke, sekarang bagaimana cara membuat agar penonton itu mau mengklik video kita. Jadi ada 2 hal yang harus dilakukan teman-teman agar penonton itu mau dan tertarik mengklik video kita. Yang pertama teman-teman itu harus membuat thumbnail yang menarik. Nah, di sini yang aku lihat, kalau teman-teman itu DM ke Instagram aku, kemudian aku minta channel YouTube-nya apa, itu aku pasti periksa teman-teman. Banyak teman-teman itu yang membuat thumbnail itu hanya ngasal teman-teman. Jadi tidak ada daya tarik dari thumbnail teman-teman itu untuk menarik penonton mengklik video teman-teman.
Jadi kalau saran aku untuk teman-teman yang masih kurang paham di cara membuat thumbnail, banyak-banyaklah belajar cara membuat thumbnail yang menarik. Di channel ini juga aku sudah pernah membuat cara membuat thumbnail yang menarik. Teman-teman bisa klik masuk di profil aku, kemudian teman-teman cari aja videonya, kemudian teman-teman bisa belajar bagaimana caranya membuat thumbnail yang menarik. Tapi ingat teman-teman, thumbnail yang teman-teman buat itu harus sesuai dengan isi video ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga itu masih kurang paham dalam membuat judul. Nah, teman-teman kita yang pemula ini, kalau dalam membuat judul itu harus membuat judul yang sesuai dengan kata kunci teman-teman. Harus judul yang mengandung kata kunci. Kenapa? Kita itu masih pemula teman-teman, masih mencari. Jadi kalau teman-teman bisa membuat judul video yang mengandung kata kunci, YouTube itu akan mudah mencarikan penonton untuk teman-teman. Jangan lihat ke channel-channel besar teman-teman. Mereka yang subscribernya udah ratusan ribu, itu walaupun membuat judul yang ngasal, karena mereka itu sudah mendapatkan subscriber teman-teman. Jadi ketika mereka mengupload video, subscriber mereka itu akan menonton. Kenapa? Karena mereka akan mendapat notifikasi. Jadi karena penonton mereka sudah siap, walaupun mereka membuat judul yang ngasal, itu tidak apa-apa teman-teman, karena mereka sudah mendapatkan penonton yang loyal. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, teman-teman saran aku masih banyak-banyak belajar lagi untuk membuat kata kunci yang baik dan benar. Teman-teman juga bisa nonton video aku bagaimana caranya membuat kata kunci yang baik dan benar. Silahkan tonton video yang ini teman-teman. Nah, yang kedua, bagaimana caranya membuat penonton itu menyimak video kita sampai selesai. Nah, ini kunci utamanya teman-teman. Kalau penonton kalian itu bisa menonton video kalian sampai selesai, minimal mendekati selesai lah teman-teman. Karena jarang sekali aku lihat penonton-penonton itu ketika menonton video di YouTube itu sampai betul-betul selesai, itu jarang teman-teman. Tapi minimal mendekati selesai lah. Semakin sering penonton kalian itu menyimak video kalian sampai selesai, maka mesin YouTube itu akan bekerja teman-teman. YouTube akan menganggap bahwa video kalian itu menarik, sehingga video kalian itu akan diseluruhkan ke penonton-penonton yang lain lagi. Ingat, semakin sering penonton menonton video kalian sampai selesai, maka akan semakin sering YouTube merekomendasikan video kalian ke penonton yang lain. Jadi disinilah peran pentingnya teman-teman itu harus mengupayakan membuat video yang menarik. Nggak perlu pakai ini juga teman-teman, nggak perlu pakai alat konten yang lengkap, nggak seperti juga itu teman-teman, atau harus editing yang bagus, atau pakai ruangan yang bagus, nggak juga teman-teman. Banyak kok teman-teman YouTubers pemula yang menggunakan tempat-tempat seadanya untuk membuat konten. Jadi teman-teman itu harus fokus di video teman-teman itu apa yang ingin teman-teman sampaikan ke penonton. Kalau informasi apa yang akan teman-teman sampaikan. Kalau edukasi apa yang teman-teman ingin berikan ke penonton. Jadi ingat, harus ada manfaat di video teman-teman. Jangan hanya ngasal teman-teman, karena sampai sekarang saja aku lihat teman-teman yang lain itu masih sering membuat vlog pribadi tentang dirinya. Ingat, seperti yang aku katakan di video sebelumnya, orang-orang itu tidak akan mau tahu kita itu ngapain teman-teman, hobinya kita itu apa, gaji kita berapa, mereka nggak mau tahu. Kalau teman-teman sudah punya brand di YouTube, nah teman-teman itu baru bisa membuat vlog pribadi tentang teman-teman, karena teman-teman sudah ada subscriber. Jadi untuk teman-teman yang masih baru, aku saranin buatlah konten yang lain dulu teman-teman. Seperti aku katakan di video sebelumnya, kalau misalnya profesi teman-teman cuman sebagai ibu rumah tangga, tak ada pekerjaan lain, teman-teman bisa gunakan kok profesi itu untuk membuat konten di YouTube. Ketimbang teman-teman harus memaksakan diri membuat konten yang lain, misalnya membuat konten tentang review skincare, itu kan berat teman-teman. Teman-teman harus punya modal untuk membeli skincare yang baru lagi setiap teman-teman akan membuat video. Kemudian yang kedua, teman-teman harus belajar keras bagaimana caranya atau mengenali jenis-jenis skincare yang ada di brand-brand tersebut. Jadi kalau konten itu berat, teman-teman mendingan nggak usah lakukan. Cari aja konten yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi ingat, untuk membuat penonton itu betah di video kita, berikanlah yang terbaik untuk mereka teman-teman. Walaupun cara penyajiannya itu biasa, santai, tapi berikanlah yang terbaik. Ingat, kalau misalnya kontennya edukasi, berikan edukasi apa yang akan teman-teman berikan ke mereka. Kalau videonya tentang tutorial, ya udah berikan itu teman-teman, agar mereka itu bisa betah di video kita.
Dan kalau mereka sudah betah di video kita, secara otomatis mereka akan subscribe ke channel teman-teman. Kalau teman-teman bisa menyuguhkan video yang menarik, secara otomatis teman-teman itu bisa mendapatkan views yang banyak, bisa mendapatkan jam tayang yang bisa teman-teman gunakan untuk mencapai agar bisa diterima menjadi program partner YouTube nanti teman-teman. Dan yang ketiga, bagaimana caranya membuat penonton itu puas. Nah, kalau misalnya yang pertama tadi sudah dilakukan, penonton itu bisa mengklik video teman-teman. Kemudian yang kedua, penonton bisa menyimak video teman-teman sampai selesai atau mendekati selesai lah. Yang ketiga itu teman-teman pasti dapat teman-teman. Bagaimana caranya mengetahui penonton itu puas? Mereka pasti akan melakukan jempol atau memberikan jempol atau memberikan like ke video kita. Dan yang kedua, mereka pasti akan komen karena mereka akan memberikan apresiasi kepada kita sebagai support ke channel, ke konten creator yang mereka sudah tonton videonya. Itu mereka akan komen teman-teman. Jadi ketika penonton itu puas, mereka pasti akan memberikan jempol ke video teman-teman dan juga memberikan komentar-komentar yang membangun ke video teman-teman. Kalaupun teman-teman nanti mendapatkan dislike, itu nggak usah peduliin teman-teman. Atau teman-teman misalnya mendapatkan komentar yang tidak baik, nggak usah pusing teman-teman. Itu nanti akan disembunyikan oleh pihak YouTube-nya. Jadi tidak akan bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Makanya aku pernah ingatkan ke teman-teman yang lain, kalau misalnya kalian ingin mencari subscriber melalui kolom komentar, berikanlah komentar-komentar yang membangun, yang positif teman-teman. Jangan memberikan komentar yang negatif. Karena kenapa? Karena komentar kalian itu akan disembunyikan oleh YouTube dan channel kalian itu akan dideteksi adalah channel yang tidak baik teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman membuat video itu, usahakan berikan video yang terbaik, buat video yang terbaik. Kemudian kalau teman-teman sudah membuat video yang terbaik, aku jamin dan aku sangat percaya teman-teman, kalian pasti mendapatkan like dari penonton kalian teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan like atau mendapatkan komentar, teman-teman itu harus memberikan support balik ke mereka supaya teman-teman itu videonya diangkat terus oleh YouTube. Jadi semakin berkepanjangan, semakin terjalin komunikasi yang baik di video itu, maka YouTube akan menganggap video kita itu menarik teman-teman. Kenapa? Karena ada komunikasi yang berkelanjutan. Dan bukan hanya itu teman-teman, penonton tuh kalau misalnya kalian balas komentar mereka itu, mereka akan sangat senang teman-teman, sehingga akan terjadi hubungan emosional yang baik antara penonton dan kreator, sehingga mereka itu ketika kita mengupload video terbaru, mereka pasti akan kembali teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka menganggap konten kreator ini itu orangnya tidak sombong. Mereka selalu memberikan support balik ke penontonnya. Oleh karena itu, jagalah hubungan komunikasi yang baik dengan penonton-penonton kalian. Ini yang selalu dirasakan oleh teman-teman kreator yang sudah monet tapi viewsnya sudah mulai menurun. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka ketika sudah mencapai 1000 subscriber itu ada penonton yang komen, mereka cuekin, mereka hanya berikan love. Nah, itu yang membuat views kalian sering menurun. Kenapa? Karena penonton juga itu menilai teman-teman, oh konten kreator ini cuek ke penonton. Jadi mereka tidak bisa memberikan atau tidak akan memberikan apresiasi ke video kita. Yang kedua, kalau misalnya manfaat yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya teman-teman membalas komentar mereka, selain hubungan kalian itu akan terjaga, yang manfaat yang teman-teman bisa dapatkan dari hal ini adalah YouTube akan menganggap video teman-teman itu menarik. Jadi ketika video teman-teman itu sudah disaksikan oleh penonton ini, YouTube akan menyodorkan video teman-teman itu ke penonton yang lain. Jadi ingat, bukan hanya sekedar video yang menarik aja teman-teman yang bisa membuat YouTube itu mengangkat video kita, tetapi komentar yang sering masuk ke video kita itu akan membuat YouTube menganggap video kita itu menarik teman-teman. Jadi ingat, kalian yang subscribernya masih di bawah ratusan, please banget balas komentar dari penonton kalian. Kenapa? Karena mereka itu pasti akan kembali ke video kita ketika kita mengupload video terbaru teman-teman. Mereka itu senang kalau misalnya komentar mereka itu kita balas teman-teman. Mereka akan sangat senang karena kita memberikan apresiasi dari komentar mereka teman-teman. Oke, kayak gitu aja. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan 3 hal itu, aku jamin teman-teman, views kalian itu pelan-pelan akan naik. Tapi ingat lagi teman-teman, untuk mengembangkan sebuah channel itu teman-teman tidak instan. Tidak ada yang instan di dunia ini teman-teman. Untuk mengembangkan channel YouTube kita, yang pertama kita perlu perjuangan teman-teman. Harus teman-teman berjuang mati-matian agar channel kalian itu bisa bertahan menjadi channel yang lebih berkembang. Yang kedua, teman-teman itu harus konsisten. Jangan hari ini semangat, besok tidak.
teman-teman harus konsisten dalam membangun channel YouTube teman-teman. Jangan ini teman-teman, semangatnya itu naik turun. Jadi harus konsisten, semangat terus, nggak boleh naik turun, supaya teman-teman itu bisa menjadi seorang YouTubers yang sukses. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga harus belajar terus dan belajar. Sampai sekarang saja teman-teman, aku masih sering belajar karena banyak kasus-kasus baru yang pasti akan kita ketemu di kemudian hari. Nah, supaya nanti kita bisa mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, jadi kita harus banyak-banyak belajar teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah monet, udah nggak perlu belajar, nggak kayak gitu teman-teman. Ingat, setiap tahun YouTube itu melakukan update terbaru. Jadi kita harus banyak-banyak belajar dari senior-senior kita yang lain teman-teman. Jangan mentok, harus tetap belajar. Dan yang keempat, teman-teman harus melakukan evaluasi diri. Kalau misalnya teman-teman sudah membuat video, kemudian teman-teman hasilnya sekian, teman-teman harus evaluasi. Dari situ teman-teman bisa belajar, oh penonton itu maunya seperti apa. Jadi jangan lupa teman-teman harus tetap melakukan evaluasi diri. Walaupun video teman-teman itu misalnya nanti viewsnya banyak, tapi teman-teman harus tetap melakukan evaluasi. Oke, itu aja teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman sudah melakukan semua hal yang sudah aku berikan di sini, insya Allah teman-teman channel kalian itu bisa berkembang. Karena cuma hal itu yang aku lakukan dalam mengembangkan channel YouTube ini teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.